Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to me, Cindy Faus. Oke, di pembukaan kali ini ada yang sedikit berbeda dari nada bicara gue. Kenapa? Karena di sini gue bakalan nyeritain ke kalian tentang kisah seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Selain seorang pembunuh berantai, dia juga merupakan seorang pemerkosa dan kanibalisme. Siapakah dia? Dia adalah Andrei Chikatilo. Jadi langsung aja buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku untuk di-subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari aku langsung notif ke HP kalian masing-masing, oke? Stay tune terus. Kita langsung aja masuk ke tema. Andrei Chikatilo merupakan anak dari pasangan suami istri Roman dan Anna Chikatilo. Ia lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1936 di Ukraina dan meninggal pada tanggal 14 Februari tahun 1994 di Rusia. Ia dijuluki sebagai pencabi Krovtov atau pencabi merah. Andrei Chikatilo ini merupakan pembunuh berantai di Uni Soviet dan disebut sebagai psikopat yang paling haus darah di daerah Eropa Timur. Serem guys. Aku mah haus tuh haus pengen minum es, haus pengen minum jus, kayak gitu-gitu ya. Ini mah haus minum darah. Ia mengaku telah membunuh kurang lebih 52 orang yang terdiri dari 20 bocah laki-laki, 14 bocah perempuan, dan 18 wanita dewasa. Selain membunuh para korbannya, ia juga biasa memotong-motong bagian tubuh para korbannya seperti rahim dan payudaranya setelah menyerang korbannya secara seksual. Si Andrei ini aktif membunuh dari tahun 1978 sampai 1990. Anjing tuh berapa tahun tuh Jess dia membunuh. Gue rasa emang gila, dia tuh bener-bener gila. Ya udah jelas tuh psikopat. Kalau psikopat tuh ya emang udah jelas orang gila gitu. Orang gila yang gak berdarah. Orang gila yang berdarah dingin gitu ya. Nah, dan selama bertahun-tahun ia itu menjalani kehidupan ganda guys. Karena apa? Karena yang dilihat oleh orang-orang, ia itu seperti laki-laki biasa, memiliki keluarga, yang punya tata krama dan sopan santun. Jadi benar-benar tidak disangka kalau sebenarnya dia tuh pembunuh gila, yang benar-benar gila gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke kehidupan keluarganya kayak gimana, masa kecilnya dia kayak gimana ya Jess, bakalan gue ceritain, oke? Jadi si Andrei ini Jess, dia tuh dilahirkan pada tahun Holodomor dari pasangan suami istri Roman dan Anna Chikatilo. You know tahun Holodomor? Gua juga kalau nggak cari tahu mah kagak tahu Jess ternyata. Oke, gue jelasin apa itu tahun Holodomor. Jadi masa Holodomor adalah peristiwa pembunuhan dan kelaparan beramai-ramai dari tahun 1932 sampai 1933 di Ukraina. Hampir 7 juta orang mati kelaparan akibat rezim tirani Uni Soviet yang mengamalkan dasar Joseph Stalin dengan tujuan untuk menghapuskan semangat kebangsaan rakyat Ukraina saat itu. Hampir 25.000 penduduk kampung meninggal setiap harinya atau kurang lebih 1.000 orang per jam atau 17 orang setiap menitnya. Rata-rata umur penduduk Ukraina pada saat itu kurang lebih sekitar 7 tahun 3 bulan untuk pria dan 10 tahun 9 bulan untuk wanita. Sedangkan dari kalangan anak-anak, 1 anak dari 3 orang anak meninggal dunia. Pada saat itu ada proses kolektivisasi yang dilakukan oleh Uni Soviet dan ayahnya si Andrei ini menjadi tawanan perang Nazi guys. Sehingga ibunya si Andrei ini merawat dia beserta 1 adik perempuannya selama 7 tahun sendirian tanpa bantuan siapapun Jess. Gila, peran seorang ibu yang sekaligus merangkap jadi ayah itu benar-benar wanita yang hebat. Namun di sini ada hal yang kata gue sih itu kurang baik ya. Jadi katanya ibunya si Andrei ini sering sekali menceritakan hal-hal yang mengerikan kepada anak-anaknya yang akan membuat mereka merasa trauma selamanya. Seperti kata-kata seorang anak laki-laki bernama Stepan diculik untuk dimakan. Hal-hal yang kayak gitulah ya. Ya yang kayak gitu katanya, hal-hal yang seperti itu ya akan buat anak-anak tuh merasa ya trauma gitu loh guys. Jangan ya, kalian seorang ibu jangan pernah menceritakan hal-hal yang buruk, yang mengerikan kepada anak-anak kalian. Jangan, karena anak-anak tuh ingatannya panjang loh Jess. Sekali kalian ngomong apa dia bakal inget terus gitu. Iya gitu, walaupun gue belum pernah menjadi seorang ibu. Di Ukraina pada saat itu kelaparan melanda.
Jasad orang yang mati tergeletak di mana-mana. Dan si Andre ini sudah sangat terbiasa melihat mayat yang disembelih, dipotong-potong dagingnya untuk dimakan. Karena pada saat itu, itulah cara mereka untuk bisa bertahan hidup, yaitu dengan cara memakan daging manusia yang sudah meninggal. The real kanibal, amit-amit jabang bayi. Nah, si Andre ini memiliki kepribadian yang tertutup dan dia tuh sering kali dibully sama teman-temannya karena ia mengidap rabun jauh dan nocturnal enuresis atau mengompol hingga usia 12 tahun. Jadi gitu loh Jess, gimana kalau kita mah umur 12 mana udah nggak pernah ngompol di celana kali ya, maybe kebanyakan gitu loh. Jarang banget orang yang udah umur 12 tahun masih ngompol. Nah, dia itu udah sekolah dasar, udah gede, umurnya udah 12 tahun tuh masih suka mengompol. Dan itu ngebuat dia selalu dibully sama teman-temannya, Jess. Seperti itu. Oke, memasuki masa dewasa, si Andre ini mulai senang, Jess. Mulai senang menjalin hubungan dengan wanita. Mantap. Namun, ia tuh seringkali mendapat ejekan dari mantan kekasihnya karena ia dianggap tidak pernah bisa memuaskan hasrat seksual pasangannya. Yes, dia menderita impoten. Setelah selesai sekolah, dia bertugas di militer untuk pasukan Uni Soviet dan dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada studi. Sehingga ia siap untuk mendapatkan beberapa gelar, termasuk teknik, kemudian sastra Rusia, dan ada yang disebut Marxisme-Leninisme. What is Marxisme-Leninisme, Jess? Marxisme-Leninisme adalah ideologi politik yang dimiliki oleh Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern. Nah, sehingga setelah ia menyelesaikan studinya, ia menjadi komunis aktif. Pada tahun 1963, Andrei menikahi seorang wanita yang bernama Fayenai. Meskipun si Andrei ini memiliki masalah seksual, pasangan ini tetap dikaruniai 2 orang anak karena walaupun ia tidak bisa mempertahankan ereksi, ia tetap bisa ejakulasi. Pada tahun 1971, ia memutuskan untuk menjadi seorang guru di salah satu sekolah dasar swasta. Itu hasil dari studi profesionalnya selama ini ya, jadi dia bisa menjadi seorang guru gitu. Nah, dari pas menjadi seorang guru ini nih Jess, dia mulai terobsesi kepada anak di bawah umur. Ia merasakan ketertarikan yang meningkat kepada anak perempuan di bawah usia 12 tahun. Jadi dia mulai sering memata-matai mereka, sering mengintip mereka dari kamar mandi gitu Jess. Najis ya. Nah, dan ketika dia lagi ngintip anak-anak perempuan dari kamar mandi, itu dia gak diem Jess, tangannya main. Dia melakukan masturbasi dengan tangannya sendiri. Lama-kelamaan, murid-muridnya mulai tidak menghormatinya. Mereka sering mengejeknya dengan sebutan angsa, karena konon ia memiliki bahu dan leher yang sangat panjang. Ya udah jelas sih kelakuan kayak gitu mah gak bakal ada yang hormatin. Belum aja lo orang-orang pada tahu lo. Dan setelah bertahun-tahun ngajar di sekolah itu, akhirnya dia dipecat karena ada beberapa laporan katanya ia telah melakukan pelecehan seksual. Oke, kita mulai masuk ke korban pertama. Andrei Chikatilo ini mulai melakukan pembunuhan pada Desember tahun 1978. Saat itu ia sedang berusia 42 tahun. Ia mengajak seorang gadis berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova dengan meyakinkan anak itu bahwa ia akan mengajaknya bermain ke kabin yang ia miliki di pinggir kota. Mantap. Jadi dia itu pinter ngomong guys. Karena memang dia pernah jadi guru ya kan. Otomatis kalau guru tuh pasti pinter ngomong dong, ya kan? Dia tuh pernah jadi guru, terus dia juga merupakan seorang ayah yang termasuk baik untuk anak-anaknya gitu, yang sering ngajak ngobrol anak-anaknya kayak gitu loh Jess. Jadi kalau buat membohongi anak kecil tuh bagi dia hal yang gampang. Dan pada saat itu si Yelena ini percaya kalau dia mau diajak main sama si Andrei ini. Akhirnya dia mau aja tuh diajak sama si Andrei ke kabin yang ada di pinggiran kota. Sesampainya di kabin, si Andrei mulai beraksi. Ia merobek pakaiannya si Yelena dengan sangat kasar sehingga menimbulkan goresan dari tubuh si Yelena dan tubuhnya mengeluarkan darah. Ketika melihat darah itu, ia merasakan ereksi. Maka saat itu ia langsung menyetubuhi anak tersebut
dan ia merasakan kegembiraan, merasa bergairah gitu guys. Merasa bergairah, maka ia langsung menyetubuhi anak itu dalam keadaan berdarah. Dan setelah itu dia langsung menusuk anak itu dengan pisau. Menusuknya dengan pisau hingga ia mengalami orgasme dan ejakulasi. Nah, dengan cara ini ia mulai menyadari bahwa ia sudah tahu cara untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Ngeri anjay. Mayatnya Yelena ini ditemukan beberapa hari kemudian di sungai Grusovka. Meskipun si Andrei ini sempat diinterogasi oleh pihak yang berwenang, tapi tetap tersangka utamanya adalah pelanggar seks lain bernama Alexander Kravchenko yang kemudian dihukum mati. Oke, itulah korban pertama. Sekarang kita masuk ke korban kedua. Pada tahun 1981, si Andrei ini mulai bekerja sebagai petugas pemasok pabrik. Pekerjaan itu membuatnya terus-menerus bepergian ke seluruh wilayah yang membantunya mencari korban di berbagai tempat. Sambil menyelam minum air kali gitu ya Jess ya, najis. Akhirnya pada tanggal 3 September 1981, si Andrei ini menyerang seorang wanita bernama Ladisa Tachenko yang ia tuh merupakan seorang pelacur berusia 17 tahun guys. Tujuan awalnya adalah berhubungan seks dan bersenang-senang dengan gadis itu. Namun, ketika si Andrei ini tidak bisa mengalami ereksi, gadis tersebut mengolok-oloknya. Itu membuatnya sangat marah sehingga ia kehilangan kendali dan membunuhnya dengan kejam. Setelah mencekiknya, ia kemudian ejakulasi di atas tubuh perempuan itu. Kemudian ia menggigit tenggorokannya, memotong payudaranya, bahkan memakan putingnya. Sumpah ini ngeri banget, tangan gue langsung merinding Jess. Gak kebayang gitu, kok bisa lu sampai makan hal begitunya. Kenapa? Ngeri banget gitu ya. Gak kepikiran gue harus sampai. Setelah pembunuhan itu, si Andrei ini mengerti bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal tersebut itu tuh mewakili tindakan seksual tertinggi baginya. Itulah sumber kegembiraan terbesar yang bisa ia dapatkan. Maka setelah itu ia mulai terus menambah korban. Baik, selanjutnya kita masuk ke korban ketiga. Namanya Lyuba Biryuk. Ia adalah seorang gadis berusia 13 tahun yang berhasil diculik oleh Andrei dari sebuah kota yang bernama Novocherkassk. Ia menikamnya sebanyak 40 kali, mencongkel matanya, yang kemudian tindakan ini menjadi ciri khas pribadi Andrei Chikatilo setiap kali membunuh korbannya. Langsung saja ke korban keempat. Ia adalah Oleg Podchivayev. Merupakan korban laki-laki pertamanya. Ia adalah bocah berusia 9 tahun. Tubuh si kecil tidak pernah ditemukan, namun Andrei mengaku bertanggung jawab atas kematian anak tersebut dan mengklaim bahwa ia telah memotong alat kelaminnya. Gila, sinting kata gue mah ya. Gak cewek, gak cowok. Hal-hal kayak gitunya tuh di Gak bisa, udah gak bisa mikir gue, yang bisa nerima. Kesel gue, emosi nih. Itulah keempat korban pembunuhan si Andrei Chikatilo yang gue bahas di sini. Berarti masih ada 48 korban lainnya yang emang gak bisa gue bahas. Tapi modus operandinya si pembunuh ini selalu sama loh Jess. Para korban ditemukan di hutan, memiliki tanda-tanda kekerasan, sadisme, dan kebanyakan telah dimutilasi. Kita masuk ke penahanan dan eksekusi. Pada tahun 1984, jumlah korban sudah mencapai 15 orang. Kasus pembunuhan berantai ini sudah menjadi kasus publik. Untuk mencoba menemukan pembunuhnya, Institut Serbsky di Moskow mencoba membuat profilnya. Menurut para ahli, itu adalah pria yang sepenuhnya normal, mungkin menikah dan memiliki pekerjaan. Ia biasa meninggalkan air mani di tubuh para korbannya, dan setelah dianalisis, itu menentukan bahwa golongan darahnya berasal dari kelompok AB. Pada bulan September 1984, Andrei ditangkap di pasar Rostov. Ia sangat mirip dengan profil si pembunuh. Namun, setelah melakukan tes medis, ditentukan bahwa golongan darahnya tidak cocok dengan air mani
yang ada di tubuh para korban tersebut. Jadi si Andre dibebaskan tanpa tuduhan dan pembunuhan masih berlanjut. Jumlah korban sudah mencapai 30 orang dan pihak berwenang belum menemukan petunjuk apapun. Pada Oktober 1990, mayat lain ditemukan di hutan dekat stasiun Don-les-Joz. Semua tim polisi terlibat dalam kasus ini dan memiliki pasukan tim huru-hara sekitar 100 orang. 2 minggu kemudian, mayat lain ditemukan dan jumlah polisi dalam penyelidikan berjumlah 600 orang. Mereka telah mendirikan penjaga hutan terutama di daerah paling terpencil. Ketika itu, akhir bagi si Andre sudah dekat. Pada bulan November tahun 1990, ketika polisi sedang melakukan salah satu penjagaan, seorang detektif bernama Igor Rybakov melihat seorang lelaki meninggalkan hutan. Lelaki itu menggunakan jas dan dasi, jari yang dibalut, dan pipi yang berlumuran darah. Petugas meminta dokumentasi. Namun karena ia tidak memiliki cukup bukti untuk menangkapnya, akhirnya ia membiarkannya pergi. Namun petugas tetap membuat laporan tentang kejadian tersebut. Hari berikutnya, pihak yang berwenang menemukan seorang mayat perempuan di daerah yang sama. Maka para petugas menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian perempuan tersebut adalah orang yang kemarin dilaporkan detektif. Maka pada tanggal 20 November, surat penangkapan terhadap Andre Chikatilo pun dikeluarkan. Anehnya, darahnya bukan dari golongan tipe AB, tapi spermanya sama seperti sperma yang ditinggalkan di tubuh para korban. Setelah penangkapannya, terdakwa membantah terlibat. Ia tidak mengakui apapun selama interogasi pertama, bahkan menuduh polisi menganiayanya. Namun beberapa hari kemudian, ia berkata akan menceritakan segalanya jika interogasi dihentikan. Nah, setelah ia bertemu dengan psikiater, akhirnya dia mengakui atas 52 pembunuhan. Kemudian dia menulis surat untuk Jaksa Agung dan menjelaskan beberapa detail kehidupannya. Dia mengakui dia dalam keadaan depresi berat dan mengakui telah mengganggu impuls seksual. Psikiater membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh si Andre ini adalah karena masalah gangguan kejiwaan. Dia mengatakan bahwa masalahnya adalah mental dan bahwa si Andre ini tidak bisa mengendalikan tindakannya. Namun, bagi polisi, tujuan pernyataan ini adalah untuk mencari jalan keluar dari situasi mereka. Ya, mereka menyalahkan atau menuduh penyakit mental. Kita masuk ke pembahasan hukuman mati. Psikiater Institut Selipsky yang telah membuat profilnya bertahun-tahun sebelumnya mengklarifikasinya sebagai sadis yang bijaksana. Mereka mengindikasi bahwa dia tidak menderita gangguan mental apapun yang menghalangi dia untuk memahami bahwa tindakannya tidak benar. Ditentukan dari tindakannya yang terlihat sudah direncanakan dan secara 100% dia itu terbilang orang waras. Pengadilannya dimulai pada April tahun 1992 dan berakhir pada Oktober tahun tersebut. Dia dijatuhi hukuman mati. Pada 14 Februari tahun 1994, dia ditembak di bagian belakang leher di penjara Rostov-on-Don. Oke, ke bagian terakhir kita akan ngebahas tentang profil psikologis. Menurut para ahli yang menguraikannya, Andre adalah pria yang biasa menyendiri dan damai. Namun ia benar-benar psikopat seksual dengan impuls sadis, yang juga mempraktikkan kanibalisme. Dia menderita disfungsi seksual dan ini diperjelas oleh fakta bahwa ia memutilasi korban-korbannya. Dia melakukannya karena frustasi dan karena itu juga membuatnya bersemangat dan bahagia. Meskipun ia terbawa oleh dorongan untuk membunuh, ia tidak mengalami keterbelakangan mental atau skizofrenia. Bukti dari ini adalah kemampuannya untuk merencanakannya dengan sangat baik. Oke Jess, jadi itu sekilas tentang profil psikologis Andre Chikatilo, seorang pembunuh berantai yang selain membunuh, ia juga memperkosa dan juga kanibalisme. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah si Andre ini adalah kita tuh jangan membiasakan untuk melihat seseorang dari covernya. Contoh si Andre ini, covernya baik banget. Dia itu merupakan, disebutnya itu loh guys, figuran seorang ayah yang baik. Karena katanya selama menjadi ayah untuk 2 orang anaknya ini, dia tidak pernah meninggikan suara di depan anak-anaknya. Tuh kan, kayak orang yang baik, orang yang memiliki tata krama, sopan santun. Tapi ternyata ada monster di balik topeng cantiknya itu gitu.
Jadi kita jangan membiasakan diri melihat seseorang dari covernya saja, oke? Sekian saja video dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan pembawaan aku tuh bisa kalian pahami dan kalian ngerti gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian biar bermanfaat, biar pada tahu, dan biar aku makin semangat lagi untuk bikin videonya. Thank you for watching and see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.